103,4 BFM Radio Musik Indonesia. TV Mania tiba, sekarang kita pada acara talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah jajanan pasar, snack box, dan cemilan dapur Zam-Zam. Nah, DV Mania banyak di antara kita yang suka dengan jajanan pasar ya, karena cemilan yang ada di jajanan pasar itu gurih-gurih, enak, lezat, bergizi, harganya juga rata-rata sih terjangkau ya. Jajanan pasar seperti brownies, putu ayu, kue sus, peye, rice bowl, empek-empek, kue kering, bahkan snack box juga ada DV Mania. Semuanya ada di usaha kecil yang bernama Dapur Zam-Zam. Betul DV Mania, Dapur Zam-Zam adalah usaha kecil yang berjualan kue-kue dan juga jajanan pasar. Ini berada di wilayah Rusunawa, Pangadegan Timur, Kalibata, Jakarta Selatan. Katanya sih didirikan sejak tahun 2017 hingga sekarang ini. Nah, DV Mania sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini, jajanan pasar, snack box, dan juga cemilan dari Dapur Zam-Zam, apa saja sih yang dijual kepada pelanggan dan bagaimana suka dukanya dalam menjalani usaha kecil Dapur Zam-Zam ini. Untuk lebih jelasnya, setelah ini kita akan berbincang-bincang hangat dalam acara talk show Inspirasi dan Mandiri di studio Radio DFM Jakarta bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Dewi Haryani. Beliau adalah owner dari Dapur Zam-Zam. DV Mania seperti biasa, kalau misalkan punya pertanyaan seputar tema kita pada pagi hari ini, boleh langsung aja kirim di WhatsApp-nya di FM di 0811 99 10 34. Dan alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir nih di studio Radio di FM Jakarta seorang narasumber kita, ada Ibu Dewi Haryani, owner dari Dapur Zam-Zam. Assalamualaikum. Ini Vika panggilnya Mbak aja deh ya. Iya, Mbak lah. Masih cantik kok, masih muda ya. Mbak Dewi, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Macet nggak tadi pagi? Berarti tadi dari Pangadegan ya? Iya. Pangadegan Timur. Ini kawasan Kalibata. Kalibata. Ya? Oke. Minal izin wal faizin ya Bu, karena kita kan masih dalam bulan Syawal juga nih ya Mbak ya, masih suasana Lebaran. Oke Mbak, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Kita kan membahas tentang jajanan pasar, snack box, dan juga cemilan dari Dapur Zam-Zam nih. Boleh diceritain nggak sih ini gimana nih awal mula sejarah berdirinya Dapur Zam-Zam? Ini dari tahun berapa didirikannya? Berdirinya itu dari tahun 2017. Awal mula itu dari hobi saya sih. Hobi gitu. Masak atau hobi apa nih? Hobi saya jajan, tuh bikin hobi kue ngemil, dan jajan juga. bikin kue dan jajan ya hobinya. Oke, berarti emang pintar masak lah intinya ya. Pinter sih belum. Belum. On the way lah ya. Tapi kan seiring sekarang berjualan nih dari 2017, berarti kemampuannya juga semakin terasah dong. Insya Allah. Oke, berarti ini berdirinya dulu di tahun 2017. Dulu pas awal berdiri tahun 2017 itu awalnya jualan apa dulu nih yang pertama? Pertama kali tuh saya dagang donat karena anak saya suka donat. Oh. Donat lumer gitu. Donat lumer, iya. Awal mula dagang donat tuh, terus bikin atau apa yang anak saya suka. Awalnya tuh gitu. Oh ini anak-anak suka, jual temen-temen aku suka loh gitu. Terus aku bilang ya udah coba nih kamu bawa, itu anak saya bawa dagang ke sekolahnya. Ke sekolahnya saya bawa, ini jual ya 2.000 satunya gitu kalau donat. Terus makanan yang lain satunya ini 1.000 ya, bilangin ya gitu. Makanan yang lainnya apa waktu itu selain donat? Makroni. Makroni itu saya bungkusin kecil-kecil, makroni goreng gitu. Iya. Rasa asin sama pedas. Oke, dijual 2.000. Dijual 1.000 kalau makroni. Iya. Oke. Awal-awal sih kayak gitu, dibawa ke sekolah. Setelah itu teman-temannya satu hari tuh anak saya bisa jual 30 sampai 50 piece. Itu habis. Untuk apa makaroni ya? Makroni. Oh. Kalau donat itu orang tuanya japri saya, mau donat seperti jadi pada Sakila, seperti Zam-Zam gitu. Kebetulan anak saya namanya Zam-Zam juga. Oh, itulah kenapa disebut dengan Dapur Zam-Zam ya nama usahanya. Benar nggak? Nggak juga nggak juga, gitu salah sih. nih aku. Karena saya Zam-Zam itu ada arti yang bagus juga, berlimpah, suci, penuh rahmat gitu ya. Kemungkinan insya Allah dagangan saya itu
berlimpah ya suci juga. Oke, berarti filosofinya dari air zam-zam Air juga ya, yang zam-zam. memang suci, murni, membawa keberkahan Ya. gitu ya. Selain nama anaknya juga zam-zam. Mm-mm. Berarti itu DV Mania kenapa dinamakan dengan cemilan dapur zam-zam. Zam-zam. Ya, oke. Berarti dulu tahun 2017 awal mulanya jualan donat ya, sama Mm-mm. makaroni dititipin ke anak yang Ke lagi anak. sekolah ya. Nah, kenapa nih terus termotivasi gitu pengen bikin usaha sendiri, Mbak? Jadi awal mula itu corona ya, lebih serunya langsung kita ke corona Oh, pas COVID ya? pas COVID itu. COVID itu kalau nggak salah 2019 ya? 2019-an itu Mm-mm. saya udah mulai kok ini banyak kita kan orang banyak yang mau dagang online gitu. Nah, Mhm. terus banyak juga yang mau kayak nggak usah ribet lah, kita susah ke pasar juga, susah belanja juga ya kan. Mhm. Nah, akhirnya dia pesan online. Nah, saya mulailah bikin dimsum, Oke. bikin lontong, bikin kayak goreng-gorengan gitu, bikin kue-kue cemilan yang nggak membosankan kayak cilok juga gitu. Oke, berarti varian yang dijualnya kayak beda-beda gitu Beda. ya? Jadi Nggak. tergantung by request. Mhm. Jual ini gak martabak gak misalnya? Jual ini gak? Oke, Kayak bisa lah piscok gak? bikin deh gitu. Bismillah deh. Walaupun kita awalnya cuma belajar dari Iya, YouTube karena gitu memang kan. sudah banyak ya resep-resep bertebaran tuh di Banyak. sosmed ya, di YouTube, di Instagram, banyak di Facebook ya. Oke, oke. Berarti ini berdiri di tahun 2017. Kalau boleh tahu dulu modal awalnya berapa, Mbak? Paling 50 ribuan. 50.000 serius? Oh, dulu karena jualannya cuman Sedikit-sedikit. sedikit dulu ya, dan dulu tuh donat dan makaroni Makaroni. ya. Berarti hanya membeli bahan yang dua itu ya untuk membuat dua makanan itu. Dulu 50.000. 50 ribuan kurang lebih. Aduh, DP Mania tuh. Berarti kalau misalkan kita ingin memulai suatu usaha, nggak perlu kayak nungguin harus, aduh nggak ada nih modalnya gitu ya. Nggak perlu ya Mbak ya. Dengan 50.000 aja kalau misalkan kita sudah ada niat ya, itu bisa jadi sebuah peluang usaha ya. DP Mania. Yang penting sih menurut saya niat ya. Niat, itu Niat. yang mahal ya. Itu yang penting. Itu yang kita harus punya ya Mbak ya. Tuh, DP Mania. Nah, ini kan dulu modal awalnya berarti 50.000 aja. Sekarang kalau boleh tahu omsetnya udah berapa nih tiap bulan? Boleh Kalau nggak nih? omset tiap bulan sih ya alhamdulillah lah ya. Udah kalau dipikir-pikir udah agak sekarang ini 2 jutaan masuk. Oke. Karena sekarang ini saya lagi habis. Jadi habis ditipu. Dulu saya Itu punya sama catering, customer? catering juga bukan customer. Jadi dulu saya masih tahun 2021 itu saya punya karyawan. Terus? Punya karyawan 5 orang. Iya. Buat catering, pemesanan makanan gitu sama snack box. Nah, cuman karena jadi dia pakai dapur zam-zam tapi dengan harga misalnya contoh saya jual 15.000 ya. Iya. Nah, dia bisa jual 12.000 tapi menu dia, makanan dia sendiri, bikinan dia sendiri. Tapi pakai merek dapur zam-zam gitu, pakai brand dapur zam-zam. Tapi jualnya bukan produk dapur zam-zam gitu ya. Dia bilang masak sendiri. kita udah close Pak, udah close gitu. Waduh. Tapi dia bikin kalau mau Bapak ini ya gitu. Jadi saya juga nggak bisa sebutin karena dia brand ternama juga yang pesan karena saya pernah terkecimpung di situ juga. Cuma saya nggak mau sebutin nama brand itu apa yang pesan nama saya gitu. Iya, waduh, Devi Mania memang ya kalau di dunia usaha selalu ada cobaannya. Ini salah satunya Kemarin tuh satu bulan saya bisa dapat paling besar itu 27 juta. Dulu yang sebelum 2021. kasus kena tipu ini ya. Itu tahun berapa yang kena tipu itu? 2021. Oke, setelah itu berarti omset menurun drastis. Anak saya lahir 2023 itu mulai menurun sampai sekarang. Oke, itu sebenarnya apa nih Mbak yang menyebabkan menurunnya omset itu efek dari ditipunya itu seperti apa Mbak efek nyatanya gitu? Jadi, yang bisa bikin omset turun tuh? Diambil secara tidak langsung. Pelanggannya. Jadi saya dulu kan saya juga bekerja juga.
gitu. Jadi saya percaya, ya udah deh saya percaya sama kamu ya gitu. Yang penting menunya ini, by request dari kantor menunya ini. Oke. Gitu. Waduh, DP Mania ini nih menyalahgunakan kepercayaan ya DP Mania. Kalau misalkan saran Vika ini dalam berpartner apalagi berwirausaha ya, kepercayaan itu sesuatu yang mahal ya Mbak ya. Mahal sekali. Kalau misalkan kita sudah tercoreng, kita sudah kecewa, wah udah, itu kayaknya kita nggak akan bisa percaya lagi ya. Jadi untuk sekarang ini saya lagi membangun lagi. Semangat, pasti bisa bangkit lagi ya. Oke, ini lokasi persisnya tuh di mana sih? Kalibatanya sebelah mana Mbak? Boleh di-spill nggak? Nggak jauh dari stasiun Kalibata City. Ya, stasiun Kalibata City. Kalibata. Dari stasiun kereta apa sih? Duren Kalibata Duren kan? Kalau nggak Kalibata. salah ya. Kalau stasiun. Kalau dari Duren Kalibata itu ke rumah aku itu kurang lebih 10 menitan. 10 menitan. Kalau jalan kaki ya, kalau naik motor 5 menit lah kurang lebih. Oke. Apa tadi Rusun Nawa ya? Rusun Nawa, Pengadegan. Rusun Nawa Pengadegan tuh DP Mania. Berarti ini di rumah juga ada jualan gitu. Ada toko offline-nya gitu. Ada ya. Biasanya yang ready stock di rumah tuh apa aja tuh? Seperti katsum, pempek, basreng, terus kayak minum-minuman gitu kan ya. Ada juga. Oke, nah ini karena ngomongin produk nih Vika lupa nih nggak nyenggol produknya dari tadi. Oke, berarti ini yang dijual di dapur cemilan dapur Zam-Zam ini jualan apa aja Mbak? Boleh di-spill Mbak? Kayak jajanan pasar itu pasti ada ya. Jajanan pasar tuh apa aja kan banyak tuh. Bapau, donat, risol mayo, risol garing, kayak gitu ya. Cuman kayak sekarang nih yang saya bawa nih dimsum, empek-empek, basreng sama buko pandan. Gitu. Buko pandan dan ini yang coklat durian. Coklat durian ini maksudnya sejenis juga dengan buko pandan atau gimana nih Mbak? Sejenis ya, cuman dia varian rasanya coklat durian. Pakai durian asli atau gimana? Durian asli, bukan perisai. Oke, ini harganya berapaan nih Mbak? Boleh ini 5.000. Si buko pandan. Yang durian juga sama. Durian coklat sama sih rata-rata 5 ribuan. Oke, yang buko pandan DP Mania 5 ribuan. Terus juga ini ada basreng pedes kayaknya ya. Basreng pedes, daun jeruk. Ini harganya berapa satu pouch ini? 20.000. 20.000 ini sekitar berapa gram? 350 mili. 350 mili ya DP Mania tuh buat yang suka cemilan yang pedes-pedes ada juga di dapur Zam-Zam ya. Terus empek-empeknya berapaan tuh satu box ya? Satu box itu isinya 2 kapal selam kecil sama 3 lenjer sebenarnya. Dan ada mie-nya juga Vika lihat. Ada mie, terus pasti ada cukonya ya. Iya itu udah jelas. Kalau cuko sih udah pasti setiap pempek. Tapi yang uniknya ini kenapa ada mie? Maksudnya mie-nya juga mie kuning lagi mie ya? Kuning. Itu banyak request di daerah rumah saya pakai mie dong atau pakai soun gitu. Karena saya bilang aneh loh. Iya loh. Gitu. Sebenarnya kan pempek itu pempek Palembang tuh setahu Vika tuh nggak pakai mie ya? Nggak ada mie ya? Dia hanya pempek pakai cuko gitu kan? Pakai cuko aja. Iya. Tapi ini pakai bubuk itu ya, udang kering. Tapi ini pakai mie karena berdasarkan request dari para pelanggan setia nih. Kalau pempeknya berapa harganya per porsinya? 25.000. 25.000 itu udah dijamin kenyang ya DP Mania karena selain ada pempeknya tadi 2 kapal selam. 2 lenjer, 3 lenjer. 2 kapal selam, 3 lenjer, ada mie-nya juga DP Mania. Jadi Vika lihat sih itu porsi besar ya, udah pasti kenyang kalau untuk dimakan satu orang ya. Terus juga di sebelah sana ada apa tuh di sampingnya? Ada dimsum yang lagi best seller dari bulan puasa nih. Oh gitu, dia ini lagi best seller nih dari bulan puasa ya, dari Ramadan. Dimsumnya harganya berapa? Ini jualnya per piece atau per cup atau gimana nih? Kalau di rumah saya jual 10.000 itu 4 piece. 4 piece, berarti 1 cup gitu isinya 4 kalau piece. Untuk kayak saya kan ada di daerah Harmoni juga, daerah sini juga. Kalau di Harmoni maksudnya jualan gimana? Ada toko juga? Jadi enggak, ada saudara saya yang mau jualin gitu. Oh, jadi dititipin ke saudara yang di sana. Oke. Gitu. Nah, jadi sama, kalau mau jualin lagi saya kasih harga lebih murah. Tapi kalau beli keteng atau beli per box gitu ya, kalau semakin banyak sih semakin murah. Semakin gitu. dikasih murah ya. Semakin dikasih murah. Bisa lah dikasih bonusan juga ya. Iya. Bisa yang penting lancar jaya. Betul. Jadi ini nggak per piece ya jualannya kalau dimsum ya. Per packs isi 4 gitu ya.
Isi 4 harganya 10.000. 10.000 DV Mania nih. Itu paling murah. Paling mahal itu 50 piece, isi 50 piece harga 115. Isi 50 piece, waduh 50 piece makan dimsum itu udah pasti bisa rame-rame ya. Untuk rame-rame tuh kenyang. Itu harganya 115.000. Ini kalau untuk dimsum sendiri, ini produksi sendiri. Produksi sendiri. Dimsumnya ya, bukan beli yang frozen terus Enggak. dijual. Enggak ya, produksi sendiri. Wah, ini memang nggak capek bikin sebanyak itu, Mbak. Capek. Tapi seneng happy ya. gitu. Karena doyan masak gitu ya. Doyan ngemil, doyan makannya juga. Oke, selain ada basreng, ada buko, ada pempek, ada dimsum, ada apa lagi Mbak yang nggak dibawa ke sini tapi yang belum disebutin? Ada peye, ada katsu, kayak apa sih, martabak mini, martabak piscok gitu ya, martabak coklat ya, martabak coklat yang digulung gitu. Saya bikin frozen juga. Oke. Itu kalau peye-nya harganya berapa tuh? 35.000 yang toples ukuran 5 liter. Itu besar loh ya, yang lumayan besar. Itu peye, berarti biasanya kalau peye ada 2 macam ya, yang kacang sama yang teri. Udang rebon. Ya. Kalau misalkan yang dijual di cemilan dapur Zamzam tuh yang varian udang rebon. Bukan teri ya. Yes. Itu harganya sama, yang peye sama yang teri juga ya? Ya, sama. Ada peye, ada teri, kita mix juga. Kadang ada yang mau dua-dua rasa. Iya. Nah, terus bisa nggak Bu di mix? Oh, bisa banget, saya bilang gitu. Ya. Pembeli adalah raja. Iya, raja banget udah. Terus kalau yang kayak risol jajanan pasar itu mulai dari berapaan? Kalau risol mayo itu 2.500 saya jual 2.500 per piece. Kalau risol sayur saya jual 2.000. 2.000 ya. Terus juga tadi ada apa? Martabak coklat? Martabak coklat 1.500. 1.500 per piece. Itu bikin tiap hari atau bikinnya by order aja tuh? By order. By order aja ya, kalau ada yang pesan, karena kalau yang kayak gitu sih nggak tahan lama ya. Tapi itu bisa di frozen. Bisa di frozen? Bisa. Bikin juga frozennya? Bikin. Wah, berarti bisa nih kalau misalkan ada DV Mania yang mau pesan frozennya aja nih, misalkan pengen goreng di rumah sendiri. Oh, bisa gitu banget. Kan? Bisa banget. Kalau kayak gitu harganya sama atau lebih murah? Sama aja sih. Sama aja gitu. Oke. Kalau di rumah tuh kalau mau pesen risol mayo contoh ya. Misalnya saya jual 1 piece 2.500. Kalau digorengin 3.000. Kayak gitu. Jadi 2.500 tuh harga mentahnya. Harga mentah. Oke, tapi kalau misalkan mau beli frozennya itu ada minimal berapa? 10. Minimal 10 piece ya. Udah saya iniin 1 piece, satu pak isi 10. Isi 10. Tapi kalau misalkan beli matangan nggak ada minimal ya? Nggak ada, boleh 5 gitu. Mau pesen 5, mau pesen 3 gitu boleh. Mbak Dewi, ini sepertinya tadi Vika intip-intip ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp nih. Ini boleh kita bacain ya? Kayaknya ada yang penasaran nih, pengen bertanya-tanya. Oke, ini dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini dari Soraya Dewi dari Bekasi Utara. Mau bertanya, katanya kalau mau order ke ibu via apa ya? Datang langsung kah ke lokasi gitu, ke rumah, ke tempatnya, atau dikirim paket atau apa? Mungkin gimana? Monggo, boleh silahkan ini. Kalau mau pesen sih biasanya by WA ya. Lewat WhatsApp. Oke. Gitu. Berarti nanti langsung dikirim lewat apa tuh? Lewat ojek online atau gimana sistemnya? Online biasa. Lewat ojek online. Berarti ongkos kirimnya ditanggung pembeli. Pembeli ya. Berarti untuk order ini berarti disarankan hanya untuk wilayah Jakarta aja atau gimana? Kalau dimsum tergantung menunya ya. Ada yang awet, ada yang enggak. Kalau peye basreng kayaknya bisa ya keluar Jakarta ya. Dimsum sama pempek pun aman. Dalam kondisi frozen. Oke, bukan matang kita kan, ya. Ntar packagingnya tuh aman sih, ada esnya juga gitu. Oke, berarti bisa ya, yang nggak hanya untuk yang wilayah Jakarta dan sekitarnya aja, tapi untuk wilayah luar Jakarta juga bisa. Nggak hanya untuk makanan kering seperti basreng dan peye, tapi seperti dimsum, pempek, risol, semuanya bisa di packing dengan aman agar bisa dikirim ke luar kota. Kalau mau pesen lewat WhatsApp. WhatsAppnya nomornya boleh dong di-spill. Pelan-pelan ya Mbak, biar bisa dicatat. Oke. Ayo udah siap-siap ya. Siap, 1, 2, 3. 0822 9767 114. Oke, sekali lagi boleh Mbak, mungkin barangkali tadi ada yang kecepatan, belum sempat nyatet. 0822 9767 114.
Oke, 082297671114 katanya tuh. Ini Kak Soraya Dewi ya, ini dari Bekasi Utara. Pengen katanya tuh basrengnya. Boleh berarti ya. Pesan aja bisa dikirim ke Bekasi ya. Bisa Kalau banget. basreng mah aman ya. Aman. Boleh tuh Kak Soraya Dewi langsung aja pesan. Tadi Vika udah ketikin nomornya untuk Kak Soraya ya. Boleh langsung dikirim tuh ke Mbak Dewi ya, sama-sama Dewi ini. Iya, kita kembar siam. Tapi bukan Dewi yang disukai Walid kan? Bukan ya. Oke, Devi Mania, kita lanjut lagi ya. Untuk Kak Soraya Dewi, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya, karena tadi kita sudah langsung spill, Vika kasih juga nomornya ya. Kita lanjut lagi ya, Mbak Dewi. Ini untuk proses pembuatan makanan-makanan yang dijual di dapur Zam-Zam ini. Ini berapa lama sih prosesnya, Mbak? Pokoknya saya sehari-hari itu kerjaan saya hanya di dapur. Di dapur seharian gitu ya? Seharian gitu. Kayak berarti ini kan kayak buat dimsum. Kalau empempenya bikin sendiri juga kan? Kalau semua sih kayak empek-empek bikin. Satu hari full saya bikin pempek. Oh gitu. Frozen. Terus besok jadwalnya bikin, pokoknya mana yang habis. Oke, ditaruh tuh di freezer. Di freezer ya. Oke, waduh. Tapi kalau bikin kayak dimsum, pempek gitu lama nggak sih proses pembuatannya? Enggak sih, kalau dimsum kan lebih malah enak, cepat. Enak ya? Kita mix di chopper. Semua bahan daging, isiannya ya. Udah tinggal dipenyak, udah kukus. Kalau pempek? Pempek sama juga gitu. Lebih susah bikin pempek, lebih susah bikin dimsum? Pempek ya? Kenapa? Karena kan dia kan ada telurnya di dalam ya. Gimana? Beginiin. Kalau nggak kenceng dia bocor. Oh gitu. Berarti ada triknya. Triknya gimana sih Mbak? Bolongin dikit. Pakai jempol ya kan, biar dia masuk ke dalam. Kita keratin yang benar. Berarti si adonan pempeknya juga harus kokoh ya? Kokoh juga. Jangan lupa tuh siapin airnya. Air untuk apa tuh? Buat pas kita udah udah dibentuk, langsung kita masukin. Air jangan panas. Air dingin berarti? Nggak dingin juga. Suhu biasa, suhu normal ya? Anget. Oh, harus anget. Itu tuh biar apa Mbak dicelupin dulu ke air dingin? Jadi dia agak keras gitu ya. Oh. Nanti kalau udah banyak kita baru rebus, mateng, nggak lama kan dia ngambang, baru kita angkat langsung di frozen. Itu lebih awet sih menurut saya. Oke. Dibanding kita taruh gitu dulu satu-satu taruh, terus baru kita panasin, kayaknya gitu nggak. Oke, kalau pempek itu bumbu khasnya apaan aja sih Mbak? Di pempek itu ikan tenggiri ya, ikan tenggiri. Terus bumbunya kalau untuk bumbu-bumbu kayak bawang pakai gitu-gitu nggak sih? Kalau nenek saya ngajarin, nenek saya asli Palembang ya Mbak. Nenek saya ngajarin tuh kalau bikin pempek mau enak itu tanpa apapun selain ikan sama tepung. Oh berarti nggak pakai tuh kayak bawang-bawang tuh, tapi kayak di cukonya yang enak itu ya. Kayak penyedap rasa pakai nggak? Enggak. Oke, berarti pure saya ikan sama tepung dan telur. Oh gitu. Berarti memang cita rasanya yang kuatnya tuh di cukoknya. Berarti ada racikan rahasia nih di cukoknya ya. Oke. Kalau dimsum mah pakai kali ya. Kalau dimsum pakai. Si racikan yang penting kalau dimsum itu kita pakai minyak wijen, saya saranin. Minyak wijen, dan dagingnya daging ayam ya? Ayam, kalau dimsum ya. Oke. Kalau dada dia cuman juicy gitu doang. Kalau pakai ayamnya paha itu dia lebih ada kriuk-kriuk gitu. Kayak daging tulang rangu gitu, kayak ada tulang-tulang. Oh gitu. Ada di si dimsumnya berarti ada cita rasa tulang rangunya. Sebenarnya bukan tulang itu. Apa sih jadi disebutnya ya? Daging paha itu kan ada kriuk-kriuk gitu ya, kayak ada tulang mudanya. Nah itu yang bikin enak sih menurut saya. Sebenarnya bukan tulang ya, kalau tulang mah keras ya. Kayak urat tapi bukan urat gitu, apalah namanya. Pokoknya itu yang enak kalau dikunyah ya. Nanti dicicip-cicip ya. Nanti kita cicip aja deh Mania. Oke, berarti ini semuanya untuk bahan-bahan pembuatannya seperti basreng, bikin buko segala macam. Ini untuk beli bahan-bahannya nggak ke pasar atau gimana? Ke pasar tetap ya. Di pasar udah ada langganan gitu. Oke, kirain pesan online terus dikirim langsung ke Rusunawa gitu. Saya harus lihat
Dia bagus gak? Dia seger walaupun saya jual Kualitasnya murah ya. gitu. Oke. Tapi insya Allah kualitas ya nomor 1 lah. Oke. Berarti ada langganan khusus di Ada. pasar mana tuh? Kalibata. Kalibata. Pasar Kaget itu juga dia tutup jam 11. Kalau saya datang ke siangan udah nggak dapat apa-apa. Berarti harus Pagi. pagi ya. Mbak, aku mau tanya nih, tips bikin dimsum biar enak tuh kayak gimana? Yakin aja sih. Jangan ragu, kalau ragu nanti gagal. Gagal. Yakin aja udah. Bismillah enak udah. Iya, racikannya kalau dimsum tadi minyak wijen ya. Wijen. Itu kasih Terus minyak. biar dia nggak keras itu, kalau saya bukan pakai, ada tepungnya juga sih ya. Ada tepung sagunya sedikit. Dikasih tepung sagu, terus tepung terigu. Enggak, aku Enggak nggak pakai pakai tepung terigu. terigu. Cuman saya tambahin labu siam, saya parut, dibuang airnya, diperes, dicampur sama adonan dimsum. Biar apa tuh Biar dikasih? empuk. Biar empuk. Walaupun udah dingin, dia tetap empuk. Oh iya, karena ada tuh ya dimsum beberapa yang kalau udah dingin dia agak-agak mengeras. Iya, itu pakai terigu. Oke, yang pakai terigu berarti yang kayak gitu Nggak ya. boleh kalau dimsum pakai terigu sama sagu, dia mendut. Sagu tuh sebenarnya biar kenyal, ada Kenyal. tekstur kenyalnya ya. Tapi emang nggak boleh banyak. Nggak boleh banyak. Oke, nanti kalau kebanyakan kayak cilok. Dia cilok, karet. Oke, berarti tadi rahasianya, triknya dikasih apa tuh tadi? Labu. Perasan. Bukan Ya? perasan. Bukan perasan. Airnya itu dibuang. Airnya dibuang. Si Seratnya itu. serat dari labu. yang diserut ya. Iya. Labu yang diserut dikasih. Tapi nggak mempengaruhi rasa. Enggak. Enggak ya. Nanti makin dicicip ya. Oke, siap. Itu nggak perlu disuruh, kita akan cicip ya. Oke, Mbak, ini kalau boleh tahu apa nih yang menarik dan yang khas dari makanan yang dijual di Dapur Zamzam? Yang menarik sih banyak sih orang-orang bilang enak dan murah. Enak dan murah. Tadi berarti yang best sellernya yang dimsum aja nih? Lagi dimsum ya. Lagi. Untuk saat ini sama basreng. Basreng. Dari bulan puasa sih. Oh, memang ini ya beda-beda gitu. Beda. Jadi misalnya contoh ya, pempek ini lagi bosen orang-orang, udah mulai macet dagangnya. Oke, saya ganti lagi. Bikin menu varian lain gitu. Ntar saya sekarang lagi dagang bakmi, bakminya udah bosen, saya bikin ke soto. Oke, emang bikin bakmi juga? Bikin, Ya kemarin baru ada pesanan, 120 lumayan, alhamdulillah. Itu bakmi dijual berapa? 10.000 per porsi. 10.000 per porsi. Mie Bangka ya. Mie Bangka. Oke, berarti itu sistemnya gimana tuh? Itu yang pesan tuh berarti pesan banyak tuh berarti kayak pesan catering gitu ya kalau banyak. Dia buat gitu? Jumat Berkah sih ya kemarin. Oke, berarti itu dibungkus plastik atau gimana packagingnya? Dibungkus plastik semua. Oke. 10.000. Tapi tadi kalau nggak salah katanya jualan rice bowl juga. Jual rice bowl kalau pagi. Palu gada ya, Devi Mania. Apa lo mau? Semuanya ada. Apa aja yang bisa deh. Oke, diulik ya. Diulik. Rice bowl harganya berapa? Sama 10.000. 10.000 juga. Isinya apa aja? Ada tirayaki, ada itu chicken tirayaki, ada beef tirayaki, lada hitam, kayak balado ati ampela, balado udang. Banyak ya, itu masaknya nggak repot. Punya karyawan nggak sih sekarang di rumah? Enggak sih, cuman yang bantu ya suami dan anak-anak. Suami dan anak-anak. Anak kebetulan udah besar, berarti udah bisa udah bantu besar, ya? 2 udah besar. 3 sih yang udah besar, lumayan lah, udah masih bisa. Tolong ambil ini, tolong ambil itu, tolong dimasukin sendok-sendoknya yang sesuai tuh. Jadi kalau saya tuh tipe orang gini, nih sendoknya modelnya begini semua. Harus rapi dong. Harus sama, harus rapi gitu. Kalau misalnya kayak suami saya, biarin aja sih Mi, nggak kelihatan Mi. Ya kan saya nggak suka. Jadi nggak rapi, di fotonya nggak enak. Iya, betul. Oke, berarti di rumah nggak ada karyawan, hanya dibantu oleh keluarga sama suami dan juga anak ya. Masih trauma ya Mbak ya? Sedikit trauma ya. Oke, sedikit trauma nggak apa-apa. Mudah-mudahan setelah ini bisa bangkit lagi, semakin sukses lagi. Yakin. Harus yakin DP Mania kan. Yang namanya usaha pasti ada jungkir baliknya ya Mbak ya. Siap. Nah, ini ngomongin jungkir balik, selain tadi pernah ada kasus ditipu gitu. Ada kendala-kendala lain nggak dalam menjalani usaha ini Mbak? Kalau untuk sekarang ini mungkin modal ya. Modal, kenapa tuh? Karena misalnya suka ada yang tiba-tiba pesan tuh. Dalam jumlah banyak? Dalam jumlah banyak. Aku bingung, ya Allah dari mana nih modalnya. Memang nggak minta DP?
kadang saya kalau temen kenal tuh nggak enak. Tapi kalau dia sudah mengerti gitu, harusnya sih ngerti ya. modalin ya gitu. Kadang suka begitu. Kayak kemarin sih alhamdulillah tuh modal juga lumayan ya. Ya udah nih saya bayar full semua di muka. Nah, itu kan lebih seneng lagi gitu. Enak ya tuh kitanya. Tapi sih untung langganan di pasar kadang juga gini, Mas ambil ayam dulu ya, boleh gak? Gitu. Oh iya boleh Bu. Berarti yang pesan itu nggak semua kasih DP, Mbak. Enggak. Aduh, lebih baik kasih DP aja, kasihan banyak. Jadi suami juga bilang gitu, nih kenapa kamu nggak DP dulu, namanya orang pesannya banyak. Ya coba deh nanti dibilang. Kadang saya suka nggak enak gitu, takut nggak percaya gitu kan. Apalagi baru cuma sekali pesen gitu, takut nggak percaya kayak gitu doang sih. Tapi kalau saran aku sih dari segi keamanan juga ya, takutnya kan kena tipu lagi, lebih baik masuk DP berapa persen misalnya gitu Mbak. Ya selain untuk modal juga bisa untuk pegangan kita buat ini nggak kabur nih kalau udah dibikinin nih. Iya kan? Tapi belum pernah ya ngalamin kayak gitu ya? Belum sih alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak mengalami. Ya. Jadi kadang orang tuh bayar itu 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelum pesanannya diambil. Rata-rata sih ya, 1 hari sebelum pesanan diambil. Oke, berarti ini di rumah punya alat-alat masak yang khusus nggak nih? Misalkan untuk bikin apa gitu, untuk bikin basreng atau untuk bikin pempek, untuk bikin dimsum. Kalau dimsum mungkin kukusan saya punya. Selain itu? Mixer, saya punya blender, chopper. Masih alat-alat masak yang umum lah ya. Alhamdulillah kemarin juga dapat dari Jackpreneur ya. Dikasih cuma-cuma. Mantap banget. Oke, berarti masih alat-alat masak yang umum lah ya, nggak yang aneh-aneh gitu ya. Oke, berarti ini harus ada keahlian khusus nggak sih kalau misalkan pengen buka usaha kayak gini tuh harus pintar masak ya? Kalau menurut saya sih enggak juga ya. Enggak juga. Orang yang nggak bisa masak juga kita. Bisa. Yang penting ikutin tutorial yang baik, yang bener gitu. Ngeliatnya ya bener aja gitu. Bisa saya rasa. Bisa ya? Bisa. Apalagi kalau udah ada niat tadi ya. Ada niat. Kalau ada niat kita pasti gigih mencoba terus meskipun gagal ya. Contoh saya, awal saya juga nggak bisa. Nggak mungkin nih, nggak bisa nih bikin dimsum seenak ini gitu ya. Karena anak saya suka, karena saya pikir gini, satu anak kalau 10.000, kalau di luar itu orang-orang jual 3. Di luar tuh ada nggak 10.000 juga, ada 20.000 4, ada ya kan? 11.000, ada yang 20.000. Terus saya pikir kalau saya beli anak saya banyak dan doyan semua, itu udah berapa duit. Nah, terus saya pikir-pikir, coba deh beli seperapat daging ayam, terus nggak sampai 50.000 modalnya. Iya. Kita dapat banyak dan satu keluarga mau makan lebih dari 4 bisa. Bisa kenyang. Bisa kenyang. Jadi saya pikir ya udahlah, kita itu memang harus niat juga ya. Niat untuk ya bisa, untuk ya pasti yakin enak lah masakan kita. Oke, Mbak, ini kan kalau yang namanya usaha kayak yang jualan jajanan pasar, makanan-makanan kayak gini kan sebenarnya banyak juga di luar sana ya saingannya. Nah, ini gimana nih strategi usaha yang digunakan sama Mbak Dewi agar tetap bisa bersaing dengan saingan-saingan di luar sana? Saya selalu utamakan rasa ya, itu yang pertama. Yang kedua itu Mbak bisa nggak Mbak jual 2.000 satu, terus saya tuh mau pesen jumlah yang banyak tapi harganya murah, misalnya contoh 1.500, bisa nggak? Bisa. Saya selalu menyesuaikan budget si customer. Budgetnya sekian, ya udah oke, saya kecilin, nggak apa-apa kalau dikecilin, nggak apa-apa, yang penting rasanya tetap oke. Nah, enak kalau gitu. Paling sih kayak gitu ya. Strateginya yang pertama mengutamakan rasa. Kedua merajakan konsumen ya, betul nggak? Kita selalu mengikuti apa yang konsumen inginkan. Betul sekali, loyal terhadap konsumen ya. Terus kalau misalkan mengenai promonya nih, pakai cara promo apa aja nih agar produk dari Dapur Zamzam ini lebih dikenal lagi? Kalau saya promo misalnya kayak kemarin tuh dimsum harga 115, 2 minggu mau lebaran itu saya promo. Siapa yang mau pesen nanti H7 baru kita bagiin, kita bikin juga gitu. Terus alhamdulillah jual 100.000 itu banyak peminatnya. Berarti bikin paket-paket promo. Gitu ya. Kayak gini-gini juga saya promo, hitung-hitung mau lebaran gitu.
gimana nih caranya saya juga dapat penghasilan yang banyak, biar dagangan saya juga laris manis. Iya. Ya udah deh kita diskon aja, orang-orang mahalin kita murahin, walaupun untungnya itu misalnya dari Tipis 10 ya. kita cuma dapat untung 7 gitu ya, kan lumayan, tapi kan banyak peminatnya dikali banyak kan, alhamdulillah saya jadi bisa ikutan lebaran ya. Yang penting pelanggan puas dulu, insya Allah nanti pelanggan yang lainnya berdatangan. Insya Allah. Jadi dia juga buat stok-stok setelah habis lebaran tuh, dimsum, karena kan saya libur lumayan 2 minggu lah saya libur kemarin. Pulang kampung? Saya nggak punya kampung. Kirain ke Palembang, enggak? Palembang udah nggak ada, di Palembang udah nggak ada, sampai orang tua saya juga udah di sini, nenek saya udah pada meninggal. Jadi kita udah nggak ada yang di Palembang. Berarti cuman darahnya doang. Jadi akamsi ya, jadi anak kampung sini ya. Nikah juga sama orang Jakarta Selatan ya, nggak punya kampung juga, aduh. Ya udah deh, nggak kemana-mana. Oke, tapi ngomong-ngomong ini pakai sosial media juga nggak untuk promonya? Saya tuh gaptek. Oh lu, masa sih? Kurang paham kalau kecuali sama anak. Ma coba pasang di IG. Tapi di IG kalau orang balas saya juga nggak buka. Kenapa? Nggak bisa. Tapi berarti sekarang sibuk juga ngeliatin kompor gitu kali ya. Jadi nggak standby handphone. Ya. Jadi WA aja sama telepon. Oh gitu, berarti Facebook juga jarang. Berarti ada akun Instagramnya nggak nih Dapur Zam-Zam? Belum? Khusus Dapur Zam-Zam sih belum ya. Cuman kalau dulu sih ada, cuman saya udah matiin karena bukan saya yang pegang akunnya. Oh, yang waktu itu apa? Kita udah nggak kita buka lagi itu. Oke. Berarti untuk saat ini akun sosial media nggak ada ya? Ada. Seperti Instagram, TikTok, Facebook nggak ada. Jadi kalau mau pesen mungkin hanya bisa lewat WhatsApp aja. Kalau di Facebook itu pakai nama saya, bukan pakai dapur saya. Bisa, tapi kalau misalnya ada yang pesen lewat Facebook, Tata Dewi. Nama Facebooknya Tata Dewi. Sama IG juga Tata Dewi juga. Bisa juga ke IG-nya Mbak Dewi langsung ya, IG pribadi itu ya. Oke. Dicatat ya DFM Mania tuh bisa kalau yang mau pesan barangkali suka posting nggak, tapi di akun Instagram sama di akun Facebook. Posting tapi nggak. Posting foto-foto produknya gitu. Posting, cuman nggak banyak ya. Nggak banyak. Nggak setiap hari maksud aku. Udah banyak sih, cuma nggak setiap hari karena saya orangnya jarang, malas update. Kenapa sih orang dagang murah enak nggak diupdate gitu di WA aja. Kayaknya saya megang handphone untuk ini repot banget. Gak sempet ya. Gak hobi gitu. Bukan gak sempet, mungkin kalau disempet-sempetin bisa mungkin ya. Cuman kurang hobi. Makanya saya bilang sama anak saya, kalau memang udah lulus sekolah, udah pegang aja. Jadi admin ya. Jadi adminnya. Betul. Saya bilang gitu. Iya deh mak. Tapi belum lulus dia udah dapat kerjaan. Ya gak apa-apa, rezeki ya. Mbak Dewi ini alhamdulillah kayaknya udah ada yang mau order lagi nih. Tadi selain bakso Raya Dewi ya. Nih. Ada Bu Dartik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Vika, waalaikumsalam. Ibu minta nomor WhatsApp-nya Mbak Dewi-nya ya. Ibu katanya pengen order dimsum sama empe-empe. Wah. Alhamdulillah ya. Udah Vika kasih ya Bu Dartik, ini Terima nomor. Terima kasih loh Bu Dartik. Betul, ini nomor dari Mbak Dewi sudah Vika kasih ya. Tuh monggo silahkan di order yang banyak ya sama Mbak Dewi. Empe-empe sama dimsumnya ini sudah pasti enak ya. Ini di TikTok Vika juga lupa terus nih mau menyapa yang sudah bergabung dari tadi ya. Ada Mas Haji Estu, ini dari Pasar Minggu sudah bergabung. Kata Mas Haji Estu, mudah-mudahan usahanya dilancarkan Mbak. Amin. Katanya. Terima kasih Mas Haji Estu. Terus juga di sini ada Mbak Soraya Dewi hadir. Oh, Mbak Soraya Dewi tadi yang nanya juga tuh minat basrengnya tuh, katanya basreng. Boleh Mbak Soraya Dewi. Tadi yang di WhatsApp kan yang sudah kita kasih tuh nomornya ya. Ayo silahkan di order yang banyak ya Mbak Soraya Dewi, Bu Dartik semuanya. Udah kayak yang lagi live TikTok kita ya. Oke, Mbak, ini Vika mau tanya, apakah sudah ada sertifikat halal dan haki? Mau bikin dari kemarin ini tuh lagi ada di Jackpreneur kan ya, suka ada. Kan biasanya dibantu tuh ya, dibantu dalam pembuatannya. Saya selalu lagi pas nggak bisa. Oh, belum ketemu waktunya ya. Karena kontrol anak yang harus berobat. Ya, iya. Berarti halal haki BPOM masih dalam proses. Kayaknya tahun ini insya Allah. Insya Allah didoakan, mudah-mudahan segala ditunggu prosesnya juga Jackpreneur lancar. Oke. Berarti ini kalau misalkan ada yang mau order dalam jumlah banyak, misalkan untuk acara hajatan, untuk acara syukuran, bisa ya? Bisa, insya Allah. Sering juga sih. Sering ya, memang sudah sering terima order. Berarti sistemnya
pesen kasih DP dulu baiknya ya Mbak ya. Kalau saran dari aku biar aman ya. Berarti pesen kasih DP langsung nanti bisa. Kalau mau pesan biasanya hamin berapa sih? 1 minggu sebelumnya. 1 minggu sebelumnya ya. Kalau buat Jangan catering ya. kalau untuk catering jangan mendadak ya. Enggak mendadak. Kalau mendadak kasihan juga repot nanti Mm-mm. kebut semalam nanti takutnya hasilnya nggak Enggak maksimal maksimal. ya. Oke, berarti kalau misalkan mau order itu minimal berapa sih biasanya kalau yang untuk kayak acara-acara gitu? Kalau acara itu nggak ada Nggak ada minimal juga minimal ya, sih tergantung aku mereka ya. perlunya Heeh. berapa ya. Misalnya dia contoh butuh 200 dimsum atau 500, 700 kayak gitu. Oke, berarti nggak ada minimal Bakso order ya. juga aku bisa Bakso gitu. bikin juga Heeh. berapa? 10.000 lagi. Kalau bakso itu kalau dia tuh jadi kalau buat catering ya biasanya Mhm. kalau bakso by request misalnya aku mau pesen untuk 300 atau 400 porsi. Per porsinya dijualnya berapa itu? Saya nggak jual per porsi. Maksudnya di tarifnya per porsinya berapa? Jadi kalau Apa hitungnya per butir atau gimana? butir Per butir. butir bakso gitu. Iya. Berarti per butirnya memang dihitung berapa sih? Paling satu mangkok itu 5.000 ya. Waduh. 5.000. Tapi itu Baksonya 3, tahunya 1, bihun, bawang goreng, sambal kayak gitu. Tapi itu baksonya bikin sendiri Aku atau bikin. bikin juga? Sempat emang. Bakso cepet Cepet ya? cepet. Oh gitu ya. Bakso kan kita bisa frozen juga. Iya bener awet dia ya kalau udah frozen ya. Mm. Oh my god, ini aduh, aku bilang ini satu emak-emak kreatif banget ya. DP Mania nih patut dicontoh nih untuk kita emak-emak juga ya biar apa sih produktif gitu, menghasilkan cuan juga ya bisa membantu keluarga juga tentunya nih ya. Pasti. Oke, ini boleh di-spill nggak sih? Boleh diceritain nggak secara singkat gitu? Suka dukanya selain tadi kan katanya pernah ditipu. Terus apalagi ada lagi nggak dukanya yang lain atau sukanya aja deh, jangan duka terus gitu. Nggak ada dukanya Suka sih aja ya? menurut saya. Suka semua ya? Suka aja deh. Apa aja tuh sukanya? Menurut saya gini, feeling atau pemikiran ya, pemikiran kita kan juga memacu ya. Buat kalau kita pikiran kita yang baik-baik, insya Allah timbul yang baik. Sesuai gitu, ya. sesuai Kalau kita aja. memikirkan yang baik-baik, maka yang Ntar gue baik-baik ditipu juga. lagi, ntar gue diginiin lagi, nggak sukses dagangan saya nanti. Betul. Ya udah kita positive thinking aja sih intinya. Agar yang datang juga yang positif. Seperti namanya Dapur Zam-Zam, berlimpah, suci, penuh rahmat, berkah. Ya, amin. Insya Allah. Oke, ini Mbak, bagaimana nih cara mudah agar pendengar kita ya DV Mania ini terinspirasi atau termotivasi nih untuk memulai suatu usaha seperti yang dijalankan Mbak Dewi? Kalau menurut saya sih gini ya, intinya itu jangan males. Orang bodoh itu Mbak, diajarin bisa pinter. Tapi kalau orang males itu, mau diapain aja tidak akan bisa. Karena dia males. Ya? Dia pinter tapi males. Tapi dia bodoh. Kalau dia semangat, rajin, bakalan bisa. Pinter. Kayak saya nggak bisa apa-apa. Karena saya mungkin rajin, mau berusaha, ya oke gitu. Oke, mantap banget. Mbak, ini sebelum kita mengakhiri nih, karena nggak berasa ya kita ngobrol dari tadi. Udah mau jam 10 aja. Terakhir nih Mbak nih. Sebelum mengakhiri ya acara talk show kita pada pagi hari ini nih, tips-tips kunci sukses nih usaha kecil dari Dapur Zam-Zam untuk masyarakat luas, khususnya untuk DV Mania yang mendengarkan di rumah. Kerja keras, jangan lupa berdoa, yakin insya Allah selalu bantu kita dalam keadaan kita apapun. Terima kasih ya Ibu Dewi, Mbak Dewi. Ini sudah berbagi pengalaman ya, berbagi pengetahuan usahanya juga di acara talk show Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Untuk usahanya ya, bisa bangkit lagi, insya Allah pasti bisa. Insya Allah. Sehat selalu juga ya, sehat selalu juga untuk Mbak Dewi dan keluarga ya. Sehat juga buat Mbak Vika yang cantik. Aduh, terima kasih. Terima kasih juga ini untuk DV Mania yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan ya DV Mania. Semoga perbincangan kita pada pagi hari ini bermanfaat. Vika dan juga Mbak Dewi izin undur pamit nih. DV Mania selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.